Teror pembakaran kendaraan belum berhasil diungkap kepolisian. Malam Kamis pekan lalu, pelaku teror beraksi membakar 2 truk milik perusahaan roti di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita saat ini sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saat ini berada di Hotel Pullman Jakarta di Central Park. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita lihat di sini, saya juga melihat Anda sudah berkoordinasi terus-menerus dengan pihak kepolisian Jawa Tengah. Begitu sebenarnya kalau dilihat serangan yang terjadi saat ini, apakah memang ini terorganisir, kemudian juga sistematis, seperti apa sih analisa yang dilihat selama ini? Kalau kita melihat polanya, dilakukan di waktu dini hari, tidak meninggalkan jejak yang berarti, daerahnya juga daerah-daerah yang relatif agak di pinggiran, mungkin satu yang agak di tengah kota, yang relatif juga jauh dari pengamanan. Jadi apa artinya melihat pola ini, gelagat yang kita rekam, mereka sepertinya ingin memberikan ketakutan, memberikan teror sehingga masyarakat menjadi was-was dan takut. Sampai hari ini itu yang menjadi analisis kami. Maka selebihnya kepolisian yang sedang bekerja untuk terus menyelidiki. Minimal satu yang terekam CCTV itu sekarang sedang didalami oleh kepolisian. Dari kepolisian juga menyatakan akan melihat apakah kemungkinan ini berhubungan begitu dengan tahun politik. Kemudian juga Kepala Staf Presiden Muldoko juga menyatakan ini juga tidak bisa disangkal kemungkinan adanya hubungan di tahun politik ini terjadi. Pak Ganjar, Anda juga di sana waktu tahun 2014 begitu dan tidak pernah ada kejadian seperti ini kalau kita ingat-ingat pada pemilu yang lalu. Betulkah memang sengaja rasa takut itu dibangun pada pemilu kali ini? Ya, kalau kita melihat kejadian-kejadian selama ini di Jawa Tengah, tidak ada yang luar biasa. Masyarakat atau korban juga ditanyain apakah kamu punya hutang, tidak. Apakah kamu berhubungan dengan organisasi tertentu, tidak. Apakah ada persoalan-persoalan pribadi dengan orang lain, juga tidak. Jadi ini orang tidak berdosa, pemilik kendaraan tidak berdosa, nggak mengerti terus kemudian dibakar. Saya hanya teringat saja ketika dulu pernah terjadi di Banyuwangi umpama ninja. Sehingga ninja ini berkeliaran meneror masyarakat takut. Memang agak tidak mudah untuk menganalisis, namun di waktu orang sedang berpesta demokrasi, hal semacam ini tentu sangat mengganggu dan membuat orang bertanya-tanya pada soal itu. Maka kita gerakkan teman-teman bupati, wali kota, seluruh kelompok masyarakat untuk ikut berjaga-jaga. Kita mesti bikin pemilu ini aman, kita mesti bikin pesta demokrasi ini nyaman, dan orang bisa senang menyampaikan segala sesuatu tanpa merasa ketakutan. Saya kira ini ya orang yang berpikirnya gila saja gitu. Iya, itu yang dikhawatirkan adalah ketakutan itu, Pak. Mungkin juga sekarang yang dirasakan warga Jawa Tengah, koordinasinya seperti apa? Tadi Bapak katakan udah berkoordinasi dengan bupati, wali kota, tapi sampai ke RT RW yang begitu dekat dengan masyarakat, seperti apa koordinasinya untuk menekan rasa kekhawatiran di masyarakat? Ya, kalau kita melihat dari sisi kekhawatiran, ya alhamdulillah masyarakat sampai hari ini menjalankan kegiatan dengan biasa saja. Ya, pagi-pagi orang ke masjid juga pergi berangkat gitu, subuhan, terus kemudian mereka berbelanja, bergerak juga pagi-pagi. Tidak ada kecemasan soal itu. Saya senang dengan situasi ini. Namun tim dari kepolisian, TNI standby, dari kita RT RW, kelompok masyarakat, kita hidupkan lagi ronda siskamling, semua bergerak untuk saling menjaga. Bahkan kita meminta di kawasan-kawasan tertentu atau daerah tertentu dipasang CCTV, termasuk menggunakan kalau sudah malam satu pintu saja. Kalau satu komplek begitu, satu pintu masuk dan pintu keluar, dan itu kita jaga. Sehingga nanti kontrol dari masyarakat bisa dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat.
Sudah ada koordinasi belum sih Pak dari kepolisian, misalnya daerah mana yang bisa dikatakan rawan begitu melihat kejadian-kejadian yang sudah ada? Kalau kita melihat dari frekuensinya sebenarnya di kota Semarang yang terjadi dan di daerah Ngalian namanya. Apakah kemudian di daerah itu sudah dijaga? Oh pasti, pasti. Bahkan dilakukan patroli-patroli yang terus kita laksanakan. Saya tentu tidak bisa bercerita secara terbuka detail, tapi ada tim kita yang kita terjunkan untuk memantau di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau misalnya dengan koordinasi Pak, dengan kepolisian sendiri, apa yang diminta kepolisian mungkin ya ke Pemprov gitu untuk bisa menguak siapa pelaku di balik teror ini, tapi juga supaya lebih aman, situasinya lebih kondusif menjelang pemilu nanti? Jawa Tengah sedang diuji hari ini, Forkompimdanya diuji, seluruh kepala pemerintahan baik dari provinsi, kabupaten, kota diuji, bahkan sampai tingkat Kades RT RW tadi, semua lagi diuji nih. Kita butuh kesatuan, butuh kekompakan, di mana koordinasi sudah kita lakukan. Bahkan Pak Kapolda, Pak Pangdam terjun langsung ke kota Semarang waktu itu bersama Pak Wali Kota. Setelah itu berkoordinasi dengan kami dan kira-kira 2 hari yang lalu juga kita bertemu melihat perkembangan laporan yang ada. Dan ini kita lakukan secara terus-menerus. Bahkan report yang kita dapatkan setiap saat kami dikasih perkembangannya dengan teknologi komunikasi yang sekarang gampang kita lakukan. Jadi terus-menerus, semua perkembangan hal yang baru diberikan, termasuk terakhir kemarin di Gerobokan ada yang dilempar polanya dengan molotov, ada yang dengan disiram, ada yang dengan botol dibolongin terus kemudian ditekan gitu, sehingga airnya memancar begitu atau bahan bakarnya memancar begitu, dan kemudian mereka menyulut. Nah ini yang sekarang sedang diteliti dari mana sumbernya. Rata-rata bahan bakar yang dipakai bensin ya, kemungkinan ada 1-2 yang minyak tanah, tapi hari ini lagi kita coba telusur dari bukti sesimpel itu. Itu yang kita diuji, maka kepolisian meminta kepada kita dukungan pengamanan di wilayah masing-masing. Nah itu baru tugas kami. Jadi tugas pemerintahan sipil ini untuk mendorong mereka semuanya. Oke, Pak Ganjar, sebelum kita berpisah Pak, ada nggak sih alasan untuk menebar teror sebenarnya di Jawa Tengah kalau kita memang harus mengaitkan dengan tahun politik? Sebenarnya kalau alasannya nggak ada sama sekali, makanya saya sampaikan cari kejar. Di Jawa Tengah itu adem, ayem, asik-asik saja. Kita berpesta dengan ketawa-ketawa. Makanya saya mengingatkan untuk mengaitkan jangan sampai ada orang meneror untuk mengacaukan Jawa Tengah. Saya lawan saudara. Terima kasih banyak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.